Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar semuanya saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dimanapun Bapak Ibu berada, kapanpun Bapak Ibu menonton tayangan ibadah online ini, selamat datang dalam ibadah online House of Grace. Kami percaya kita dalam penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Minggu-minggu ini saya mendapat sebuah ayat yang ingin sekali saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayat yang begitu menguatkan saya, yang menyatakan betapa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu mengasihi kita dengan luar biasa. Mari kita baca di Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Ini menyatakan bahwa Tuhan kita itu bukan sekedar Tuhan atau juru selamat kita, tapi Tuhan kita itu begitu mengenal kita. Dikatakan di sini bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Sangat luar biasa. Ketika kalau misalkan Bapak Ibu dikenal oleh seorang presiden, misalkan presiden kita Bapak Jokowi kita dikenal, apalagi dikenal dengan baik, itu sungguh suatu hal yang luar biasa, bukan? Apalagi kita saat ini dikenal, bukan sekedar kenal saja, tapi mengenal dengan sungguh-sungguh tentang pribadi kita, yaitu Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, mengenal hati kita dengan luar biasa. Kok bisa tahu dia mengenal kita? Di situ disebutkan bahwa sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Antara Yesus dengan Bapa di surga itu merupakan satu kesatuan. Artinya kalau kita ada kesatuan itu pasti tahu luar dalamnya kita seperti apa. Sama seperti Yesus itu begitu mengenal kita secara pribadi Bapak Ibu. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu apa yang kita cita-citakan, dia tahu apa yang menjadi kesedihan kita, dia tahu bahkan apa yang menjadi dosa-dosa yang sudah tersembunyi dalam kita. Dia begitu mengenal kita sangat luar biasa. Untuk itu saat ini Bapak Ibu, kita mempunyai Tuhan yang sudah sangat baik buat kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan malas-malasan, jangan apalagi dengan tidur-tiduran. Persiapkan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Berpakaianlah dengan yang rapi. Kita sedang menghadap Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang tidak hanya sebagai Tuhan, tapi Dia juga mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, sambut ibadah ini dengan antusias, dengan semangat yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan kami beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan karena kewajiban kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami dengan luar biasa. Untuk itu Tuhan kami mau mengasihi Engkau juga dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau hadir dalam ibadah ini, dalam rumah kami Tuhan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah mungkin Tuhan. Oh Tuhan Kau hadir di sana, Kau yang menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Biarlah ibadah hari ini adalah ibadah yang berdampak bagi hidup kami dan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua umat Tuhan, semua jemaat House of Grace dimanapun Bapak Ibu berada. Kami ucapkan berkat sukacita dari tempat ini buat kita semua. Pagi hari ini siapkan hati, siapkan tenaga, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Syalalala. Semua. Syalalala.
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la. Semua nyanyikan. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Semua nyanyikan. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Amin. Yesusku. Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sukacita kami penuh Tuhan. Amin. Anggur baru tercurah dalam hidup kami. Yes. Haleluya. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan
Yesus, Engkau kepunyaan kami. Selamanya Tuhan, Engkau milik kami Tuhan, dan kami milik-Mu. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Oh Yesus, aku berbahagia memuji Yesus selamanya. Ku bernyanyi bahagia, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bernyanyi dengan sukacita, sebab Tuhan, Engkau Allah yang menebus hidup kami, Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Kata-kata yang manis, semuanya mengagumkan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami tenang Tuhan. Sungguh jiwa kami merasa tenang Tuhan. Hati kami aman Tuhan. Hati kami penuh dengan sejahtera Tuhan. Sebab Engkau sumber dari segalanya. Dan semua itu kami dapatkan Tuhan ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahan, Oh Yesusku yang terindah.
jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwa kami tenang. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman bersama-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwaku tenang. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman bersama-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya Kau menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus. Membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan, Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Katakan, ku membawa hidup kami, membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Katakan, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Pujian dan penyembahan yang menguatkan kita semua. Terima kasih buat tim PAW dan multimedia yang sudah melayani kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung di ibadah online kami. Kami rindu untuk mengenal Bapak, Ibu, Saudara lebih lagi. Dan jika Bapak, Ibu berkenan, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang berada di layar handphone atau TV Bapak dan Ibu. Sebelum memberikan persembahan dan persepuluhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan pada hari Minggu ini kembali ya Bapa. Kami bisa beribadah, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit
dari apa yang telah Engkau berikan bagi kami semuanya Tuhan. Sucikan semua persembahan-persembahan ini, supaya semua persembahan ini boleh dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama di gereja kami. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi persembahan dan perpuluhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan, haleluya, amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan atau perpuluhan ke rekening yang tertera di layar gadget Bapak Ibu sekalian, dan juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan atau perpuluhan melalui QR Code yang sudah tersedia. Selamat memberi. Hari ini pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyono, dan mari kita siapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur dan siap untuk menerima benih firman Tuhan. Shalom Jemaat House of Grace Surabaya maupun satelit di kota lain. Puji Tuhan, saya sungguh bersuka cita boleh kembali menjumpai saudara di dalam video khotbah kali ini. Doa saya, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu berlaku atas setiap saudara sekalian dan keluarga saudara. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia itu yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang akselerasi rohani, bicara tentang percepatan pertumbuhan rohani. Setiap orang Kristen, saudara, itu harus bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, dia akan mengalami kemandekan rohani dan pada akhirnya dia tidak akan pernah mengenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang kalah dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Saudara, itu sebabnya Tuhan selalu membawa kita kepada peperangan, supaya melalui proses perang kita boleh mengalami pertumbuhan, bahkan percepatan dari pertumbuhan itu. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa semua orang Israel yang keluar dari Mesir, orang dewasa Israel, harus mengalami perang Kanaan. Karena kurikulum Tuhan itu untuk orang percaya adalah perang. Karena lewat perang, saudaraku, barulah orang Kristen mengalami apa yang namanya kemenangan. Lewat perang, menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, barulah orang Kristen akan mengalami pertumbuhan. Bahkan lewat masalah atau perang tersebut, pertumbuhan orang Kristen akan mengalami percepatan, saudara. Oleh sebab itu jangan takut dengan masalah. Kalau hari-hari ini kita menghadapi pandemi, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi virus yang tidak kelihatan mata dan sudah mengambil nyawa banyak orang, yang tertular sekian juta di seluruh dunia, jangan pernah takut, saudaraku. Ini adalah medan peperangan buat kita supaya orang Kristen mengalami pertumbuhan dengan percepatan yang dari Tuhan sendiri. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang peperangan, kita bisa belajar dari tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Daud. Waktu itu bangsa Israel atau tentara Israel berhadapan dengan tentara Filistin. Mereka saling berhadapan, saling mengatur strategi perang, tetapi perang tidak pernah terjadi karena dari barisan tentara Israel mereka semua ketakutan. Karena dari pihak tentara Filistin dimunculkan seorang pendekar raksasa yang bernama Goliat. Nah, saya mau bacakan saudaraku dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 4 dilanjut dengan ayat 16. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 17. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 16.
dari 1 Samuel pasal 17 mengatakan, orang Filistin itu atau Goliat maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, ini sesungguhnya perang yang paling aneh karena dua barisan tentara sudah saling berhadapan. Satu di lembah, yang satunya lagi berhadapan dengan barisan tentara di lembah yang sisi satunya. Tetapi perang tidak pernah terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena dari satu pihak tentara Israel, mereka nggak berani maju. Mereka ketakutan. Karena dari tentara Filistin muncul seorang pendekar mereka yang bernama Goliat. Dan selama 40 hari, pagi dan petang, terus menerus pagi dan petang 40 hari berturut-turut, Goliat maju, saudaraku. Lalu kemudian mengeluarkan raungannya. Goliat mengeluarkan ancamannya. Dan itu menjadi intimidasi yang menekan dan membuat ketakutan atas seluruh tentara Israel, termasuk Saul juga ketakutan, saudara. Di tengah-tengah ketakutan mereka itulah tiba-tiba muncul seorang pahlawan yang namanya Daud. Daud tampil menghadapi Goliat dan dia membungkam, membunuh Goliat. Raungan raksasa itu dihentikan oleh Daud dan Daud dikalahkan oleh Goliat. Goliat dikalahkan oleh Daud. Dan Daud mengalahkan Goliat itu dengan senjata yang sangat sederhana, yaitu batu yang dia lemparkan dengan umban atau ketapelnya. Daud memakai senjata yang biasa dia pakai untuk melindungi domba-domba peliharaannya di padang rumput menghadapi singa dan binatang buas lain atau beruang yang akan mengancam dombanya. Dan dia membunuh singa dan beruang itu juga dengan batu yang dia lempar dari ketapelnya, saudara. Jadi ini adalah senjata yang dipakai Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya, saudara. Termasuk mengalahkan Goliat dengan senjata batu. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di Efesus pasal yang ke-6, disebutkan bahwa Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan perlengkapan senjata. Dari semua perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan, saudaraku, hampir semuanya itu bertahan. Tapi ada satu perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan, itu yang bersifat menyerang, saudara. Dan itu ada di Efesus 6 ayat 17b yang mengatakan bahwa senjata perlengkapan Tuhan itu adalah pedang roh. Dan pedang roh adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang batu atau senjata yang dipakai oleh Daud untuk mengalahkan Goliat, ini berbicara, saudaraku, bahwa kita orang percaya bisa mengalahkan Goliat atau musuh kita, raksasa, dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, ada 3 prinsip, saudaraku, yang dilakukan oleh Daud untuk bisa mengalahkan raksasa Goliat itu. 3 prinsip ini Daud lakukan untuk menghentikan raungan raksasa itu, saudaraku. Ya. Yang pertama, saudaraku, adalah Daud menyiapkan senjatanya. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-40. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40, saya akan bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dari ayat ini, saudaraku, kita menemukan bahwa ada 3 prinsip penting yang dilakukan oleh Daud dengan senjatanya untuk mengalahkan Goliat. Yang pertama adalah dia menyiapkan senjatanya. Daud itu mengambil batu yang licin dari dasar sungai, bukan batu sembarangan. Dan saudara pernah nggak berpikir kenapa
Daud mengambil batu di dasar sungai itu sebanyak 5 buah. Kenapa nggak dia ambil hanya 1 buah saja? Karena dengan 1 lemparan pun dia sudah bisa menumbangkan Goliat dan mengalahkan raksasa itu. Dengan 1 kali lemparan, saudaraku, batu itu menghunjam dahi atau otak dari Goliat dan Goliat roboh. Tapi kenapa Daud harus mengambil 5, saudara? Karena ternyata yang harus dikalahkan oleh Daud bukan hanya Goliat, saudara. Tetapi total ada 5 raksasa yang harus dikalahkan oleh Daud. 5-5-nya adalah musuh besar yang harus dikalahkan. Itu sebabnya Daud menyiapkan senjatanya, menyiapkan batu itu tidak hanya 1, tetapi 5. Kenapa? Karena sewaktu-waktu raksasa lain atau musuh lain akan ada di hadapannya. Setelah dia mengalahkan Goliat, dia nggak bisa santai. Dia nggak bisa menikmati kemenangan itu dengan berdiam diri karena akan ada raksasa-raksasa lain yang tiba-tiba akan muncul di hadapannya dan harus dihadapi dan dia kalahkan. Nah, saya ingin membacakan ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya raksasa yang harus dikalahkan oleh Daud, saudaraku, itu ada 5, bukan 1. 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21 ayat 22. 2 Samuel 21 ayat 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya Daud. Jadi ternyata setelah Goliat dikalahkan, saudaraku, oleh Daud, masih ada 4 raksasa lain, saudara. Di mana satu persatu harus dikalahkan oleh Daud. Nah, ini berbicara tentang menyiapkan senjata, saudara. Orang percaya harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah senjata buat hidupnya, saudara. Itu adalah pedang roh yang bisa dia pakai untuk mengalahkan musuhnya, saudara. Tetapi jangan mencari firman atau mencari Tuhan hanya pada saat kita menghadapi masalah saja. Karena akan ada raksasa-raksasa lain atau masalah-masalah lain yang kita harus perangi, saudaraku. Sehingga ketika masalah yang lain itu muncul, kita sudah siap untuk mengalahkannya karena kita sudah menyiapkan senjata kita. Dan senjata itu adalah firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus menyiapkan firman Tuhan itu begitu luar biasa, begitu disiplin dalam hidup kita. Saudara perhatikan bahwa orang Israel itu makan mana setiap hari. Dan mana berbicara tentang firman Tuhan. Orang Israel tidak bisa mengambil mana hari ini untuk dimakan besok. Karena mana hari ini hanya untuk makanan hari ini. Dan makanan untuk besok adalah mana di besok hari. Jadi saudaraku, kita hanya bisa menerima rema firman Tuhan hari ini, saudaraku. Ketika kita mencari dan menemukan firman, itu juga hari ini, saudara. Kita tidak bisa membuat stok sampai besok, sampai 1 minggu, 1 bulan. Kita baca firman, renungan firman banyak-banyak, saudaraku, untuk persediaan sampai berminggu-minggu. Nggak bisa seperti itu, saudaraku. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan raksasa itu setiap saat, saudaraku. Jadi kita harus menyiapkan senjata kita, menyiapkan firman Tuhan itu. Akhir tahun lalu, saudaraku, di November 2019, saya melayani di Amerika di beberapa kota. Nah, ada salah satu camp yang saya layani itu pesertanya khusus pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan banyak yang gembala-gembala sidang. Mereka datang dari berbagai kota di Amerika, bahkan juga datang dari beberapa kota di Kanada. Nah, ada seorang gembala sidang dari gereja orang Indonesia di Kanada. Dia menempuh perjalanan lewat darat naik mobil itu sampai 6-7 jam untuk bisa sampai ke kota di mana saya melayani dan dia jadi peserta di situ, saudaraku. Orang ini, saudaraku, sangat diberkati ketika camp itu berlangsung. Nah, lalu di waktu istirahat, dia ngobrol dengan saya, saudara. Dan dia menyampaikan bahwa selama dia mengembalakan, selama dia melayani,
Dia nggak pernah punya orang yang dia bisa curhat, dia bisa cerita, dia bisa dinasehati, dia bisa dimuridkan. Ringkasnya, selama dia lahir baru sampai dia melayani bertahun-tahun, saudaraku, dia usianya lebih tua dari saya, ya, tapi dia nggak pernah dibapain, saudara. Dia nggak pernah mendapatkan seorang bapak rohani yang memuridkan, mementor dia. Jadi dia berkata, apakah Pak Suyono bersedia untuk menjadi bapak buat saya? Untuk menjadi mentor buat saya? Akhirnya saudaraku, kami komitmen, ya, saya akan memuridkan dia dan dia akan menjadi anak rohani saya. Nah, pada waktu kami membuat komitmen, saudaraku, untuk kami saling, saya jadi bapak dan dia jadi anak rohani saya, kami sadar betul bahwa kami itu terpisah oleh jarak. Kanada dan Indonesia itu jarak yang sangat jauh sekali. Jadi saya mengatakan kepada dia, kita pasti akan jarang ketemu. Kalaupun kita ketemu, hanya bisa lewat internet saja. Ya. Jadi saya mulai muridkan dia untuk dia mulai membangun disiplin rohani tentang firman Tuhan. Saya minta dia membaca, merenungkan, lalu dia melaporkan kepada saya apa yang dia dapatkan dari firman itu berbicara apa, dia laporkan kepada saya itu satu pasal setiap hari. Saya tidak izinkan untuk itu bolong. Setiap hari dia harus baca. Ya, saya mulai dari Mazmur pasal 1. Dan sejak dia menyatakan mau menjadi anak rohani saya, saudaraku, dia taat, dia disiplin, dia membaca dan merenungkan lalu membagikan apa yang dia dapat itu setiap hari satu pasal. Nggak pernah bolong, ya, setiap hari, saudaraku. Dia makan mana itu setiap hari. Lalu setelah saya balik ke Indonesia, saudaraku, masih terus berlangsung. Sejak hari pertama kami ngobrol, ya, sampai sekarang. Dia melaporkan firman Tuhan yang dia dapat. Saya juga begitu, setiap hari saya juga laporkan kepada dia, sehingga kami memiliki akuntabilitas atau pertanggungan jawab satu dengan yang lainnya, saudaraku. Dan setelah berbulan-bulan, saudaraku, dia merenungkan, membaca, bertemu dengan firman setiap hari, saudaraku. Satu kali dia minta izin saya menelpon saya dari Kanada langsung, saudaraku. Dia telepon saya dari Kanada, lalu dia menceritakan, saudaraku, bahwa dia sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Dia ada di dalam peperangan rohani. Ya. Dia tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya dia mengalami percepatan di dalam pertumbuhan rohani lewat pergumulan atau peperangan itu. Tapi dia memberitahu kepada saya pada saat pergumulan itu terjadi, dia sedang sendirian. Dan itu berat sekali. Pergumulan yang dihadapi adalah vonis dari dokter yang menyatakan bahwa dia kena kanker. Dan dia harus menjalani biopsi beberapa hari lagi untuk memastikan sel kankernya itu ganas atau jinak. Nah, pada waktu vonis dokter itu diberikan dan dia membuat janji untuk biopsi beberapa hari kemudian, dia sedang sendirian, saudaraku, di Kanada. Istri dan anak-anaknya sedang ada di Indonesia. Dan di Indonesianya itu cukup lama, saudara. Sehingga dia sendiriannya itu dalam durasi waktu yang tidak singkat, saudaraku. Bayangkan, menghadapi kenyataan yang memahitkan, saudaraku. Bagaimana dokter memvonis dia kanker. Kata kanker saja, saudaraku, itu sudah membuat, saudaraku, syok dan goncangan, saudaraku, ya, terpukul dan sebagainya. Dan dia berkata, yang paling berat, Pak, itu karena saya sendirian. Saya nggak ada teman untuk curhat. Kalau saya beritahu mereka langsung, saya takut mereka kepikiran. Karena mereka sedang ada di Indonesia. Tapi saya bersyukur bahwa sejak Pak Suyono memuridkan saya didisiplin oleh Pak Suyono untuk membaca, merenungkan, menjumpai firman, menggali firman itu setiap hari satu pasal. Dan di tengah-tengah kesendirian saya, pergumulan saya yang berat itu tiba-tiba firman Tuhan, ayat-ayat yang selama ini saya gumulin, saya renungkan, saya cari, saya temukan, itu berbicara, itu bermunculan, dan itu memberi kekuatan yang luar biasa. Lalu dia berkata, Pak Suyono, seandainya saya tidak menjalankan disiplin untuk menyiapkan firman Tuhan, satu pasal setiap hari tanpa bolong, rajin disiplin setiap hari, saya nggak tahu
saya rasa saya tidak akan kuat menghadapi tantangan atau peperangan yang Tuhan izinkan ada di depan saya. Saya begitu bersyukur bahwa Pak Suyono sudah menyiapkan saya dengan firman Tuhan. Sama seperti Daud, saudara. Menghadapi Goliat, dia tidak hanya ambil satu batu. Dia ambil 5 batu karena dia menyiapkan senjata itu, saudaraku, untuk mengalahkan musuh. Jadi, saudaraku, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Tapi bacalah, renungkanlah, bagikanlah, gumuli, bersekutu, meditasi firman Tuhan. Itu setiap hari, saudaraku. Seperti Israel makan mana setiap hari tanpa terkecuali, saudaraku. Ya, tanpa ada bolong. Nah, itu yang pertama, saudaraku. Bagaimana Daud menyiapkan senjata. Kita harus menyiapkan firman. Jangan mencari firman hanya ketika ada masalah. Dalam segala keadaan setiap hari. Ya, temukan dan cari firman Tuhan itu, saudaraku. Baca, renungkan, dan sebagainya. Yang kedua, saudaraku, Daud bukan hanya menyiapkan senjata. Tapi, saudaraku, dikatakan di ayat 40 tadi, Daud menaruh batu-batu atau senjata itu di dalam kantung gembala yang dibawa, yang ditaruh melekat di tubuhnya. Jadi prinsip kedua, saudaraku, yang Daud lakukan adalah dia mendekatkan senjata itu menjadi satu dengan tubuhnya, saudara. Orang percaya harus menempatkan senjata Allah, pedang roh atau firman Allah, itu menjadi satu dengan hidupnya, menjadi satu dengan hatinya, saudaraku. Tidak boleh orang percaya berjauhan dengan firman Tuhan. Tidak boleh hanya membaca saja. Tidak boleh hanya dengarkan khotbah saja. Walaupun khotbah yang kita dengarkan itu hebat luar biasa. Tapi kita harus menjadikan firman menjadi satu dalam hidup kita. Di hati kita dengan cara apa? Merenungkannya siang dan malam. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar. Bukan hanya mencari. Karena kita senang mendengar pengajaran. Tetapi kita merenungkannya dengan perenungan yang dalam. Dan itu setiap hari, saudaraku. Karena kalau saudara mencari, membaca firman, saudara menaruhnya di pikiran, saudara menyiapkan senjata firman itu. Nah, prinsip kedua, ketika saudara merenungkan firman itu siang dan malam, perenungan yang dalam dari saudara, menaruh firman itu, saudara, di hatimu, saudara. Ketika firman itu ada di hati saudara, maka firman itu menjadi rema. Tidak hanya logos, tidak hanya sekedar menjadi firman yang tertulis, tetapi menjadi firman yang berbicara langsung dalam hidup saudara dan saya. Dan ketahuilah, saudaraku, bahwa Tuhan suka berbicara setiap hari, memberi rema setiap hari kepada kita. Jangan pernah izinkan hatimu jauh dari firman atau menjauhkan firman dari hatimu, saudara. Taruh firman itu kuat-kuat di hatimu lewat engkau merenungkannya siang dan malam, saudara. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, saudara. Dia seorang hamba Tuhan yang melek teknologi. Dia jago IT, saudara. Dan dia kalau khotbah hampir selalu pakai PowerPoint. Ya. Nah, dia taruh materi-materi khotbah dia yang terbaik itu di gadgetnya, saudara, di alat IT-nya. Ya. Sampai satu hari, saudara, ketika dia mau khotbah, saudaraku, dia kaget. Kenapa? Karena materi yang dia akan khotbahkan, saudaraku, itu ternyata hilang. Nggak bisa, saudaraku, itu ditayangkan, saudaraku. Nggak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Sudah coba diatur segala sesuatunya di otak-atik, ternyata nggak bisa muncul, saudaraku. Sehingga hari itu dia khotbah, saudaraku, dengan urapan bubar, saudaraku. Kenapa? Karena dia udah terlanjur bergantung dengan materi yang jadi PowerPoint, saudara. Setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan. Ya. Lalu, saudaraku, selesai dia khotbah, saudara. Dia coba cek materi-materi dia yang lain. Karena materi-materi dia yang terbaik, saudaraku, itu dia taruh di gadgetnya. Ya, di alatnya, saudaraku. Dan dia makin kaget dan sedih. Kenapa? Ternyata materi yang terbaik yang dia punya, saudara, yang dia taruh, dia simpan di gadget itu hilang, saudara. Hilang semua, entah karena virus atau apapun, saudaraku. Dan sayangnya dia nggak punya backupnya, saudara. Sehingga ketika materi itu hilang, waduh, dia sedih, saudara. Dia panik. Dia berpikir bahwa kalau materi saya hilang dari filenya,
Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan khotbah yang terbaik kepada jemaat yang saya layani? Waduh, dia mulai komplain. Tapi ketika satu hari di dalam doanya, Tuhan ingatkan dia. Tuhan didik dia dan Tuhan tegur dia dengan lembut. Dan Tuhan berkata bahwa khotbah yang terbaik, materi yang terbaik yang disampaikan, itu bukan materi berdasarkan kemampuan kita untuk mengotak-atik, bukan juga berdasarkan pengalaman kita khotbah dan itu luar biasa, tetapi khotbah yang terbaik itu lahir dari rema yang terbaru, lahir dari pewahyuan yang Tuhan beri yang fresh hari ini. Ketika saya mengkhotbahkan kepada saudara, apa yang dia sampaikan hari ini itu betul-betul menjadi message atau pesan Tuhan yang dibutuhkan, dan itu diurapi luar biasa oleh Tuhan. Sejak itulah saudaraku, teman saya ini, hamba Tuhan ini bertobat. Dia berkata, mulai hari itu saya tidak mau lagi menggantungkan pelayanan saya, khotbah saya dari materi yang saya simpan di gadget saya. Saya belajar untuk berkhotbah dari rema, pewahyuan yang Tuhan beri. Jadi apa yang saya lakukan, dia berkata, saya harus tiap hari mencari, merenungkan, tiap hari bersekutu, supaya firman itu jadi rema. Tidak hanya menjadi firman yang tertulis, tetapi menjadi firman yang berbicara dengan khusus. Ketika Tuhan taruh di hati saya, itu nggak akan pernah kena virus, itu nggak akan pernah hilang. Ya, kalau di gadget bisa hilang karena faktor-faktor teknis, karena virus dan yang lain. Tapi kalau firman itu jadi rema, Tuhan taruh di hati kita, maka itu nggak akan pernah hilang, saudaraku. Karena firman itu akan terukir di loh hati kita. Dan itu ketika disampaikan, saudaraku, itu akan memberkati semua orang. Jadi, saudaraku, prinsip yang kedua adalah mendekatkan atau menjadikan satu senjata firman itu dengan hidup kita. Taruh firman itu di hati kita. Ya. Prinsip yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, yang disampaikan, yang dilakukan oleh Daud, saudaraku. Yang pertama, Daud menyiapkan senjata. Yang kedua, Daud mendekatkan senjata itu menjadi satu dengan tubuhnya. Yang ketiga, Daud melatih keterampilan menggunakan senjata. Di mana, kapan Daud melatih keterampilannya? Di padang rumput. Ketika tiap hari dia menggembalakan kambing domba. Ketika kambing dombanya terancam oleh binatang buas, singa, beruang, dan yang lain, saudaraku, dia melatih keterampilannya. Dia lindungi domba-domba kambingnya, saudaraku. Dengan apa? Dengan menggunakan senjata itu, melatihnya terus-menerus, ya, membuatnya menjadi terampil, saudaraku, skillful. Sampai akhirnya dengan satu kali lemparan, dia bisa bunuh seekor singa atau seekor beruang. Tidak heran, ketika dia berhadapan dengan Goliat, satu lemparan pun, itu ternyata, saudaraku, hanya dengan satu lemparan, dia bisa merobohkan Goliat. Dia bisa membungkam raungan raksasa itu, saudara. Jadi jangan takut berperang, saudaraku. Jangan takut dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Hari-hari ini, saudaraku, kalau Tuhan izinkan ada pandemi, kita stay at home sampai berbulan-bulan, saudaraku. Jangan takut. Tuhan sedang mengizinkan ada peperangan. Karena Tuhan sedang melatih kita di dalam perangkanaan itu, saudaraku. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2 tadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa, dan Tuhan ingin kita mengalami akselerasi, percepatan rohani. Gak ada cara lain, karena keadaan yang santai, keadaan yang biasa tidak akan membuat percepatan di dalam pertumbuhan kita. Tapi masalah, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, peperangan yang Tuhan izinkan terjadi, akan membuat kita mengalami percepatan, akselerasi, saudaraku. Latih keterampilan saudara menggunakan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan menjadikan firman Tuhan itu menjadi tindakan, menjadi gaya hidup, menjadi tingkah laku, sikap, dan perbuatan kita setiap hari. Kalau yang pertama tadi menyiapkan firman, itu ada di pikiran. Yang kedua, mendekatkan firman itu ada di hati. Yang ketiga, melatih keterampilan firman itu ada di tindakan. Itu menjadi gaya hidup, itu menjadi perilaku kita.
di dalam menjalankan firman Tuhan. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya harus jujur bersaksi kepada saudara bahwa selama pandemi, ketika banyak orang mengalami kesulitan keuangan, karena bisnis merosot luar biasa tajam, saudaraku, perusahaan-perusahaan juga mengalami kolaps, ya, dan sebagainya, saudaraku, pekerjaan jadi tidak menentu, semua harus stay at home, saudaraku, ya, belum lagi harus mengatasi protokol kesehatan, menjaga imun tubuh dan sebagainya. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan bukan hanya dalam hal bersosialisasi, berinteraksi, menjaga kesehatan, tapi juga dalam hal keuangan. Saya pun harus jujur mengatakan kepada saudara semua bahwa saya pun mengalami kesulitan keuangan karena saya sudah stay at home 5 bulan ini. Ya. Dan selama 5 bulan saya tidak ada pemasukan. Boleh dikatakan sedikit sekali atau nol. Tetapi yang luar biasa, saudaraku, dalam keadaan saya tidak ada penghasilan, Tuhan justru memerintahkan saya untuk banyak menabur. Untuk lebih banyak memberkati orang-orang yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk kami berkati. Dan saya belajar untuk taat. Ya, kalau kita menabur dalam keadaan kita berlebih, saudaraku, nggak butuh rasa sakit, nggak butuh ketaatan yang total. Tapi ketika kita diperintahkan Tuhan menabur, pada saat kita sendiri kurang, pada saat kita sendiri tidak ada pemasukan, tidak ada income, saudaraku, itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan ketaatan yang luar biasa. Ya. Menabur walaupun ada rasa sakit di dalam. Tapi saudaraku, karena Tuhan yang perintahkan, firman Tuhan yang berbicara, saudaraku, saya dengan istri saya belajar untuk taat. Saudara. Ya. Jadi kami menabur. Kami menabur bahkan lebih banyak dibanding sebelum pandemi. Saudara. Ya, baik kepada sekian banyak orang maupun dari segi jumlahnya. Saudara. Kenapa kami rela untuk melakukan itu? Sekali lagi, karena firman, saudaraku, itu harus diubah menjadi tindakan. Kita hanya bisa melatih keterampilan menggunakan senjata atau firman Tuhan dengan apa? Menjadi pelaku firman. Membuat firman itu menjadi tindakan dan perilaku kita. Dan ketika, saudara, saya belajar untuk taat melakukannya, saya jadikan tindak firman itu sebuah tindakan dan gaya hidup, saudara. Saudara tahu, selama 5 bulan ini pandemi, saudara, walaupun saya tidak ada pemasukan, saudara, tetapi Tuhan ternyata cukupkan saya, saudara. Tuhan kirim orang-orang, gerakkan orang-orang, saudaraku, bahkan sebagian besar orang-orang yang lama nggak ketemu dengan saya, saudara. Tidak tahu saya, saudara. Ya, tidak kenal istri saya, tiba-tiba, saudaraku, mereka bisa kirim makanan, mereka bisa kirim barang, saudara. Mereka transfer uang, saudara. Ya. Ada satu ibu WA istri saya, saudaraku. Ya. Dia tanya alamat ibu di mana, dia nggak kenal, saudara. Ya. Tapi ibu itu bisa kirim makanan, saudara. Ya. Ada lagi, saudaraku, yang tiba-tiba tanya nomor rekening saya. Padahal orang ini, saudaraku, ya, tidak pernah memberkati saya dalam hal keuangan, saudara. Dan bertahun-tahun sudah nggak ketemu, saudara. Tiba-tiba, saudara, dia bisa tanya nomor rekening saya, lalu dia kirim, saudara. Dia transfer uang, saudara. Bayangkan, saudaraku, bertahun-tahun nggak pernah ketemu, saudara. Itu yang betul-betul mengejutkan, saudara, dan menakjubkan, luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita taat, maka taat itu adalah posisi terbaik untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Saya ulangi, ketaatan adalah posisi terbaik untuk menerima berkat terbaik dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi berkat terbaik itu datang kepada kita ketika kita berjalan dalam ketaatan. Tetapi orang Kristen hanya bisa taat kalau dia melatih keterampilannya menggunakan senjata, yaitu firman Tuhan. Dengan apa? Dengan menjadikan firman itu sebagai tindakan dalam hidupnya. Dia bukan hanya pendengar, dia bukan hanya pembaca, tapi dia menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi, saudaraku, 3 prinsip ini kita harus lakukan. Menyiapkan senjata. Yang pertama,
Ya, gali firman Tuhan, baca, cari, bersekutu setiap hari. Satu pasal, jangan bolong saudaraku. Ya, karena ketika saudara membutuhkannya, maka firman itu akan muncul dalam pikiran saudara. Ya, taruh firman banyak-banyak di dalam pikiran saudara. Yang kedua, menjadikan firman itu menjadi satu dalam hidup saudara dengan menaruhnya di hati. Lewat apa? Perenungan yang dalam. Perenungan yang dalam setiap hari, saudara. Dan yang ketiga, saudara, melatih keterampilan menggunakan pedang roh. Firman Tuhan dengan menjadi pelaku. Dengan menjadikan firman sebagai tindakan, sebagai gaya hidup dalam hidup kita. Kadang-kadang atau bahkan seringkali, saudara, firman Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan itu bukan firman yang mudah. Bahkan kadang-kadang itu sulit. Kadang-kadang daging kita menolak, kadang-kadang akal sehat kita berpikir bahwa kok nggak masuk akal. Tetapi kalau itu Tuhan yang suruh, saudara, firman yang berbicara jadi rema, lakukan. Dan ketika itu saudara lakukan, maka saudara terampil untuk menggunakan firman itu, sehingga ketika saudara diperhadapkan dengan raksasa, diperhadapkan dengan peperangan atau masalah tantangan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Karena saudara tidak pernah didesain menjadi seorang pecundang, tapi saudara didesain oleh Tuhan menjadi seorang pemenang. Berlakulah sebagai seorang pemenang. Dengan apa? Jangan pernah takut ketika ada masalah, ada peperangan di depan saudara. Latihlah dirimu untuk bertumbuh dan engkau akan mengalami percepatan di dalam peperangan atau menghadapi tantangan itu. 3 hal tadi, saudaraku. Ya, siapkan firman Tuhan. Ya, siapkan firman Tuhan setiap hari. Baca, gali, cari. Yang kedua, renungkan. Dalam-dalam renungkan, meditasikan setiap hari. Taruh di hatimu. Dan yang ketiga, jadikan sebagai tindakan sehingga engkau menjadi pelaku firman. Dengan demikian, engkau melatih keterampilanmu untuk menggunakan pedang roh itu, yaitu firman Tuhan. Ketika itu saudara lakukan 3 prinsip itu dengan setia, dengan disiplin, dengan taat, maka saudara pasti akan mengalami akselerasi rohani. Jangan pernah takut dengan keadaan hari-hari ini, karena Tuhan sedang menyiapkan kemenangan buat saudara. Bertumbuhlah dengan percepatan-percepatan yang Tuhan sedang kerjakan atas umatnya hari-hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat House of Grace dimanapun Anda berada. Shalom dan Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati pada pagi ini. Saya merasa diberkati dan saya percaya bahwa firman Tuhan juga memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Wiono yang telah berkenan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Tuhan memberkati Bapak dimanapun Bapak berada. Bapak dan keluarga Bapak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh menerima pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa pada pagi ini Engkau telah menguatkan kami. Biarlah itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami taat dan setia untuk menjalani apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun yang mengelilingi mejamu. Diberkatilah setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Melihat anak-anak daripada anak-anakmu. Diberkatilah anak-anak muda yang menjadi milik pusaka Tuhan.
Engkau akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan, untuk menjadi pemenang. Semua berkat ini turun kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.